Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Abak Gembul. Bapak Ibu, kali ini kita akan mendengarkan salah satu ceramah dari Ustadz Anand Atak. Selamat mendengarkan. Sebelum mendengarkan, jangan lupa klik komen dan subscribe. Terima kasih. Kalau kita membaca di dalam Asbabun Nuzul, cerita yang berkaitan dengan surat Al-Muzammil, maka surat ini turun ketika Nabi dalam keadaan sedih. Waktu itu Nabi sedang berdakwah di antara keluarga besar beliau dan beberapa paman-paman dan keluarga besar Nabi SAW. Jadi lagi berdakwah di antara keluarga besar, kemudian beliau mendapatkan penolakan, terutama penolakan dari Abu Lahab. Kalau yang lain nggak menolak, hanya diam saja. Kalau Abu Lahab menolak dengan kasar, menolak dengan marah, menolak dengan menghina, mencela, sampai ngata-ngatain Nabi, engkau itu anak yatim, kamu harus tahu diri, kamu itu siapa yang selama ini membesarkan kamu, kami adalah paman-paman kamu, seandainya kamu mau mengajarkan kami lebih tahu daripada kamu, karena kami lebih tua, kami lebih banyak pengalaman, kami. Abu Lahab menolak dakwah Nabi dengan sombong. Sehingga kalimat-kalimat Abu Lahab ini membuat Nabi merasa sedih. Setelah Nabi berdakwah kepada keluarganya, Nabi juga berdakwah kepada tetangganya, kepada beberapa orang yang beliau kenal, kemudian kepada masyarakatnya yang ada di kota Mekah, dan sebagian besar dari mereka itu menolak Nabi. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang menolak Nabi dengan cara-cara yang menyakiti perasaan Nabi. Karena Nabi juga manusia biasa, beliau seorang yang pemaaf, beliau seorang yang lapang dada, tetapi beliau juga punya perasaan. Bukan berarti beliau plain, lempeng, nggak punya rasa gitu. Bukan, beliau juga seorang yang sangat halus perasaannya walaupun sangat pemaaf. Halus perasaannya walaupun sangat lapang dada. Sehingga kalimat-kalimat yang beliau dengar dari pemuka Quraisy yang durhaka itu menyakiti perasaan Nabi, membuat Nabi sedih. Dan yang lebih lagi menyakiti perasaan Nabi itu bukan karena dikata-katain, tapi karena justru Nabi kasihan sama mereka. Bisa ngebayangin gimana nasib mereka nanti di akhirat jika mereka menolak dakwah Nabi SAW. Sehingga dalam keadaan yang seharian Nabi lelah berdakwah, keliling ke sana kemari ditolak, ketuk pintu rumah nggak dibukain, datang ke sebuah tempat yang kerumunan orang diusir, Nabi diperlakukan seperti orang yang hina, seperti orang gila, semua menjauh dari Nabi. Sehingga Nabi pulang ke rumah di malam hari setelah seharian capek, dalam keadaan berkeringat, dalam keadaan kotor karena dilempari. Nabi pulang ke rumah, untungnya Nabi memiliki seorang istri yang sangat pengertian, sangat bijak, solehah, yaitu Sayyidah Khadijah. Nabi pulang ke rumah, dibukain pintu rumahnya oleh Sayyidah Khadijah, dan Khadijah paham betul keadaan Nabi, sehingga ketika Nabi sampai di rumah, Khadijah mempersiapkan kebutuhan Nabi, makan malamnya, kemudian Nabi mandi dulu biar seger. Setelah mandi Nabi makan, kemudian setelah itu Nabi bercerita kepada Khadijah, Khadijah hari ini aku keliling tetapi diusir, Khadijah begini, Khadijah begitu. Nabi curhat kepada Khadijah. Khadijah itu tahu betul keluh kesah Nabi dalam perjalanan, dalam perjuangan dakwah yang luar biasa. Khadijah tahu betul perjuangan yang gak mudah. Dan Khadijah mencoba untuk menghibur Nabi semampu Khadijah. Jangan sedih, wahai kekasih Allah, sesungguhnya Allah gak akan mengecewakan engkau. Dan seterusnya. Sambil Nabi istirahat, maka Nabi curhat kepada Khadijah. Lalu setelah semakin larut malam, Nabi pun tidur bersama dengan Khadijah. Dalam keadaan masih ada rasa yang berat di hati beliau. Kalau Nabi capek secara fisik, maka Nabi bisa istirahat dengan makan, mandi, kemudian tidur. Itu cara istirahat dari lelah fisik. Tetapi ternyata Nabi waktu itu bukan hanya lelah fisiknya, yang lebih berat lagi adalah Nabi lelah batinnya. Ini buat kita semuanya, semua kita pasti merasakan lelah batin. Kalau lelah fisik, kita tahu obatnya. Ketika kita lelah secara fisik, kita bisa istirahat dengan duduk. Kita bisa istirahat dengan goler-goler, berbaring. Kita bisa istirahat dengan tidur lelap.
kita bisa istirahat dengan santai-santai, kita bisa istirahat dengan makan dan minum, ngopi, ngeteh, minum jus, makan buah, kita bisa istirahat dengan nonton, kita bisa istirahat dengan bercanda dengan anak-anak, dengan keluarga. Itu adalah cara kita melepaskan lelah fisik, merecovery lelah fisik. Sakit fisik juga demikian, recovery-nya kita bisa dengan bed rest, kita bisa dengan minum obat, kita bisa dengan terapi. Itu adalah cara kita recovery sakit fisik, lelah fisik. Tapi bagaimana kalau kita sedang lelah batin, sakit batinnya, perasaannya yang sakit, hatinya yang sakit, pikirannya yang sakit, jiwanya yang sakit, dalam tanda petik. Gimana cara kita merecovery semua itu? Gimana cara kita ngobatin batin kita yang sedang terganggu? Gimana cara kita ngobatin hati kita yang terluka? Gimana cara kita ngobatin perasaan kita yang tergores? Ternyata bukan dengan entertain. Cara ngobatin jiwa kita, cara ngobatin hati kita adalah dengan zikrullah, mengingat Allah. Kenapa bisa kayak gitu, Ustadz? Karena jiwa kita itu, roh kita itu asalnya dari langit. Beda sama jasad kita, fisik kita. Jasad atau fisik kita itu asalnya dari bumi. Sehingga ketika dia sakit, maka obat-obatnya ada di bumi. Tapi kalau roh kita, jiwa kita itu ditiupkan oleh Allah asalnya dari langit. Sehingga kalau dia ngerasa sakit, terganggu, maka obatnya ada di langit. Apa obat yang ada di langit? Zikrullah, mengingat Allah. Banyak orang yang salah paham tentang ini. Dia sebetulnya nggak lelah fisik. Kalaupun lelah fisik, nggak terlalu lah. Yang lebih lelah itu sebetulnya jiwa dia. Yang lebih lelah itu sebetulnya hati dia. Yang lebih lelah itu sebetulnya pikiran dia. Yang lebih lelah itu sebetulnya perasaan dia. Maka dalam kelelahan seperti itu, dia mencoba untuk merecovery-nya dengan cara jalan-jalan, dengan cara nonton, dengan cara entertain, dengan cara goler-goler, dengan cara tidur lelap dari pagi sampai sore, malam sampai pagi lagi. Dia pikir dengan begitu dia bisa melupakan rasa sakit hatinya. Ternyata setelah dia melakukan itu, lelahnya gak hilang. Beban di hatinya itu gak menjadi ringan. Luka di perasaannya itu gak menjadi sembuh. Kenapa? Karena dia bukan sedang lelah fisik, dia bukan sedang capek secara fisik, dia bukan sedang sakit secara fisik. Dan itulah yang terjadi kepada Nabi SAW. Sehingga ketika Nabi pulang ke rumah, Nabi capek, tapi yang lebih capek lagi perasaan dan hati beliau. Nabi istirahat bersama dengan Khadijah, Khadijah menyiapkan air hangat, Nabi makan bersama dengan Khadijah, Nabi curhat sedikit kepada Khadijah. Setelah itu Nabi tidur. Karena Nabi berharap dengan tidur, beliau bisa merecovery lelahnya beliau. Ternyata Allah tahu, Nabi bukan hanya butuh tidur. Ya, seseorang butuh tidur untuk recovery lelah fisiknya. Tetapi bukan hanya fisiknya yang lelah. Nabi juga merasakan lelah yang luar biasa hatinya. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Kata Allah di surat Al-Kahfi. Hampir saja engkau mencelakai dirimu sendiri. Hampir saja engkau mencelakai dirimu sendiri. Karena merasa berat terhadap pengingkaran mereka. Merasa berat terhadap kedurhakaan mereka, merasa berat terhadap kekufuran mereka, hampir saja engkau mencelakai dirimu sendiri. Hampir saja engkau membebani perasaanmu sendiri. Itu yang dirasakan Nabi. Nabi sangat terbeban. Bukan terbeban secara subjektif perasaan pribadi beliau, bukan. Beliau itu terlalu menginginkan hidayah kepada umatnya. Beliau itu akan sangat sedih kalau ada yang menolak dakwah beliau. Bukan karena pribadinya, tetapi karena kasihan kepada mereka. Allah tahu Nabi sedang merasakan itu. Sehingga ketika Nabi tertidur, terlelap, Muzammil itu sebuah kiasan bahwa Nabi itu tidur lelap. Dalam bahasa Arab, orang kalau tidur lelap itu diistilahkan dengan berselimut. Walaupun bisa juga bermakna memang Nabi memakai selimut, tetapi Al-Quran lebih dalam dari itu.
Al-Quran sedang tidak bicara hanya soal selimut yang dipakai Nabi, tetapi Al-Quran itu adalah bahasa sastra, bahasa yang tinggi. Maknanya itu tidak sedangkal pemaknaan kita, pasti pemaknaannya lebih dalam lagi. Sehingga kalimat ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut di sini artinya wahai orang yang sedang lelap dalam tidurnya. Wahai orang yang sedang nyaman dengan tidurnya. Kan berselimut itu nyaman, lelap ya. Wahai orang yang sedang beristirahat dari lelah fisiknya dengan cara tidur. Allah tahu Nabi butuh istirahat, tidur agar bisa merecovery capek secara fisik. Tetapi Nabi juga butuh sesuatu yang bisa merecovery capek batin, perasaan, jiwa dan pikiran beliau. Sehingga Allah berfirman, "Qumil lail." Bangunlah di malam hari. Ternyata fadilah keutamaan pertama dari tahajud itu adalah tahajud obat dari lelahnya jiwa. Tahajud adalah recovery batin. Tahajud adalah obat hati. Tahajud adalah penenang pikiran apabila dilakukan dengan sungguh-sungguh. Tabattul atau tabatilah. Itulah keutamaan tahajud. Setelah Nabi beristirahat dengan cara tidur untuk merecovery lelah fisiknya, Allah suruh Nabi juga untuk melakukan sesuatu yang bisa merecovery lelah batinnya. Apa itu? Qumil lail, berdirilah di malam hari, bangun malam, tahajud. Sehingga buat kita semua yang pernah merasakan lelah batin atau mungkin sekarang sedang merasakan itu, sedang ngerasa lelah batinnya, sedang ngerasa capek jiwanya, sedang ngerasa sakit hatinya, sedang ngerasa terluka perasaannya, sedang ngerasa galau pikirannya, qumil lail, bangunlah di malam hari, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengobati luka di hati kita, seperti obat yang bisa menyembuhkan luka di fisik kita. Bangunlah di malam hari, maka Allah akan menyembuhkan sakit hati kita, seperti obat yang bisa menyembuhkan sakit fisik kita. Bangunlah di malam hari, maka Allah akan menyembuhkan goresan di perasaan kita, sebagaimana obat bisa menyembuhkan goresan luka di kulit kita. Bangunlah di malam hari, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menenangkan pikiran kita, sebagaimana ada jenis obat yang bisa menenangkan kita dari rasa sakit. Bangunlah di malam hari, maka Allah akan melapangkan dada kita, sebagaimana obat bisa menjadikan kenyamanan bagi kita yang sedang merasakan kesakitan. Bangunlah di malam hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyembuhkan penyakit-penyakit amradul qulub atau perasaan tidak nyaman di jiwa kita. Itu fadilah keutamaan pertama dari tahajud atau tarawih apabila kita melakukannya dengan benar. Jadi sekarang kita jadi tahu recovery yang kita butuhkan itu ada dua. Ada recovery fisik, ada recovery zahir, ada recovery jasad kita, tubuh kita, ada recovery jiwa kita, batin kita, perasaan kita, hati kita. Recovery fisik dengan istirahat, dengan tidur, dengan makan, dengan ngopi, dengan ngeteh, dengan makan buah, dengan minum jus, dengan entertain, dengan nonton, dengan jalan-jalan, dengan bersenda gurau dengan keluarga. Itu adalah recovery fisik. Sedangkan recovery batin, jiwa, perasaan, dan pikiran kita, hati kita dengan zikrullah. Dan zikrullah yang paling baik itu di antara sekian banyak zikrullah adalah qiyamul lail, salat malam. Kenapa? Jawabannya ada di ayat ke-6, inna nasyi'atal lail asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Karena malam hari itu lebih menenangkan buat kita dan lebih mudah untuk khusyuk. Itu fadilah pertama
dari tahajud atau qiyamul lail atau salat tarawih.